Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang ada di gereja dan selamat datang, selamat beribadah. Izinkan saya berbicara kepada jemaat yang ada di rumah terlebih dahulu. Kepada Anda semua yang berada di rumah, walaupun mungkin saat ini kamu tidak dapat ikut bersama karena masalah teknikal internet yang tidak dapat kita sambung dan membuat siaran langsung ibadah pagi hari ini. Dan harapan saya waktu nanti bila Anda dapat ikuti, kiranya Anda turut diberkati bersama-sama lewat daripada firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar nanti. Bagi kita semua yang ada di sini di gereja, marilah kita semua siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama dan biarlah Tuhan sendiri yang hadir, yang ada di tengah-tengah kita terus menguatkan dan juga menyegarkan kita bersama-sama lewat daripada firman Tuhan dan perjamuan suci. Oleh sebab itu marilah kita semua bangkit berdiri bersama-sama sementara tim pujian penyembahan akan pimpin kita dalam lagu persiapan hati kita beribadah. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita angkatkan suara kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku
dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara dan saudari yang Kristus, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami mengasihi-Mu dengan sempurna dan muliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Keris sama-sama. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus kita berbeza daripada dunia ini. Amin. Haleluya Tuhan, kami ingin datang menggigitkan Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Haleluya Yesus. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Yesuslah kebenaran kita. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya, benar Tuhan. Hidup kami berbeza bila kami ada di dalam Engkau. Mari kita serukan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya
Yesus kau satunya. Sumber dari segalanya. Oh haleluya, kau kebenaran yang kami pegang. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus kaulah alasan untuk kami hidup. Haleluya Yesus. Mari kita katakan kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, Engkaulah alasan untuk kami ada di dunia ini. Untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Benar Tuhan, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya Yesus, Roh-Mu yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, benar Tuhan. Karena itu kami memerlukan Engkau lebih daripada segalanya Bapa. Oh Yesus, Roh Kudus, terus jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada di setiap jalanku Tuhan. Kau beri hati yang baru, baru Kau berikan untukku dapat melihat. Ku percaya rencanamu bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita serukan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa dan Rajaku, kami menyembahmu, karena Kaulah Raja atas segala raja. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, tiada sepertimu. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu nyata memulihkanku. Kaulah segalanya dalam hidup.
untuk hari ini, Minggu 1, minggu keempat sebelum Christmas. Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah kami anugerah-Mu menanggalkan perbuatan kegelapan dan memakai senjata terang. Sekarang semasa hidup fana ini, karena anak-Mu Yesus Kristus telah datang kepada kami dalam kerendahan besar, supaya pada akhir zaman, apabila Dia datang kembali dalam keagungannya yang mulia, untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati, kami akan bangkit kepada hidup kekal melalui Dia yang hidup dan merintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama. Amin. Persilakan duduk untuk bacaan pertama. Shalom. Bacaan pertama, Perjanjian Lama dipetik daripada Keluaran pasal yang ke-35 ayat ke-30 hingga 35. Di bawah tajuk pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Begini bunyinya. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhi dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan linen halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksanaan segala macam pekerjaan dan perancangan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Nisin dan bacaan Injil. Bersama-sama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita.
Dia turun dari surga. Dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman oleh nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dari rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Di dalam keadaan berdiri. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 9 mulai dari ayat 18 hingga ke 31. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka. Datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun terbangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seluring dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini telah mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikuti dia sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka melaklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti maksud Tuhan melalui firman ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Selama 2 tahun ini
hanya tengok kosong saja. Hari ini sudah mulai tengok orang. Ya, kita memuji Tuhan karena kita dapat datang bersama-sama beribadah pada pagi ini. Dan bagi Anda yang mengikuti secara langsung, teruskan menyembah Tuhan. Bolehkah satu orang membuat perubahan? Dunia ini penuh dengan masalah besar dan sepertinya sukar untuk diselesaikan. Mungkin kita berpikir satu orang tidak boleh membuat perubahan. Apakah ia benar? Coba lihat Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Albert Einstein, dan Bill Gates boleh melakukan perubahan. Setiap kita diletakkan di dunia ini untuk melakukan sesuatu dan membuat perubahan dalam dunia ini. Ia hanyalah memerlukan Anda melakukan sesuatu melalui perbuatan baik, pekerjaan baik. Seperti mana di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memanggil kita atas pekerjaan tangannya. Dia telah mencipta kita dengan tangannya. Dan kita telah dibentuk dengan kemahiran dan tujuan oleh Tuhan bagi mencapai tujuan Tuhan. Tuhan juga menyediakan apa yang Dia mau kita lakukan sepanjang hidup kita. Dia sudah merancang apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak perlu meniru orang lain apa yang dia lakukan atau sedang lakukan. Dia, Allah, telah menyediakan rancangan yang istimewa untuk setiap kita lakukan bagi melayani Dia di dalam dunia ini. Maka janganlah jadi seperti orang Kristen lain. Jadilah seperti Kristus. Karena melalui Yesus kita boleh membuat perubahan. Karena Yesus adalah contoh teladan yang utama dalam kehidupan kita. Yesus telah membuat perubahan dalam kehidupan kita dengan mengubah hati kita. Dan apabila Dia mengubah hati kita, barulah Dia dapat mengerjakan pekerjaan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, apabila Anda baca Alkitab, Anda lihat sendiri bahwa Yesus telah melakukan perubahan sepanjang sejarah. Jadi, bolehkah kita membuat perubahan? Yang pertama, kita boleh membuat perubahan untuk keluarga kita. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Tuhan memperhatikan apa yang benar dan bertindak akannya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1, Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu baik. Namun dalam Kejadian pasal 6 pula, Dia melihat segala kejahatan atas keberdosaan manusia yang Dia cipta di bumi ini. Maka dalam ayat Kejadian pasal 7 ini, Tuhan telah melihat sikap atau perwatakan Nuh sendiri. Melalui firman Tuhan, Tuhan telah melihat, telah menyatakan perbezaan di antara pilihan Nuh dan juga generasi itu. Kita tahu kan, apabila dia diminta Tuhan untuk membina bahtera itu, dia lakukan dengan mentaati Tuhan walaupun diketawakan oleh generasi yang lain. Di dalam Alkitab, Tuhan memanggil umatnya untuk tidak mengikut budaya atau standar moral dalam kehidupan masyarakat masa itu. Tetapi Tuhan memanggil orangnya untuk mentaati Dia. Dan Nuh melakukannya. Tuhan suruh Nuh buat bahtera yang sangat besar. Tetapi Nuh dalam Alkitab tidak ada kata, Tuhan kenapa suruh buat? Tiada kan? Dia buat saja.
dia melakukannya, dia mentaatinya. Jadi Nuh taat pada Tuhan dengan membina bahtera itu berdasarkan kepada sukatan yang Tuhan beri. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa keluarganya ke dalam bahtera itu untuk diselamatkan daripada banjir yang akan datang. Nah, mungkin kita adalah satu-satunya orang Kristen dalam keluarga, mungkin. Dan Tuhan boleh memakai kita untuk menyelamatkan anggota keluarga kita yang lain. Jadi jangan pandang rendah perubahan yang Anda boleh lakukan dalam hidup orang lain. Oke? Hanya perlu maju, bergerak ke depan, menjangkau mereka dan menolong mereka. Nah, Christmas mau datang. Christmas tidak lama lagi akan tiba. Tahun-tahun yang lalu kita merayakan Christmas dengan cara tradisi. Keluarga datang bersama, menonton, menyaksikan persembahan demi persembahan. Setiap tahun begitu saja. Tetapi pada tahun ini perayaan Pranatal berbeza. Ya. Bukan karena SOP menghadkan kita berkumpul. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Melalui pandemik ini, ramai orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, atau mungkin yang mengeraskan hati mereka menerima Yesus, mulai berlari kepada Yesus. Tahun lalu, 2020, kita merayakan perayaan secara online. Tetapi tahun ini, kita akan merayakannya di gereja. Jadi, apakah saya dan Anda boleh buat perubahan? 3 perkara. 1, bawalah kawan-kawan baru, terutamanya kepada orang yang kamu berdoa sudah lama. Orang-orang yang mengeraskan hatinya, orang-orang yang tiada pengharapan, orang-orang yang telah hilang harapan, malah anak lelaki maupun perempuan yang telah meninggalkan Tuhan. Bawalah mereka. Bawalah musuh Anda. Kedua, bawalah keluarga Anda, ibu bapa Anda, atau keluarga-keluarga yang lain, jiran tetangga Anda yang selalu menolak Anda karena Anda mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, isilah borang Google yang akan dikirimkan untuk memberitahu kami. Mungkin di antara kita kata, "Pada saya tidak kawan baru, sayalah saya. Bolehkah saya datang?" Boleh. Kamu boleh datang. Tapi kamu menyertai datang dalam perayaan itu melalui siaran langsung. Siaran langsung? Tidak bolehkah aku datang? Saya di sini, di sana kan, rindu sudah aku mau datang gereja, mau merayakan Christmas Pranatal. Perayaan Christmas Pranatal. Kenapa saya tak boleh datang? Kenapa saya ikut siaran langsung? Kan saya sudah kasih tahu tadi, tahun ini kita mau merayakan Christmas secara berbeza. Kita mau buat perubahan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengeraskan hatinya, orang yang tiada pengharapan, orang yang sudah hilang harapan, anak lelaki dan perempuan yang telah meninggalkan Tuhan, seharusnya diberikan tempat duduk di dalam gereja ini untuk mereka mengikuti perayaan Christmas ini. Berilah tempat duduk Anda itu. Hari ini banyak kosong, tapi 24 pasti penuh. Sampai di atas, sampai di barat. Tapi seperti mana saya katakan, bahwa berikanlah tempat itu untuk mereka. Kenapa? Karena saya dan Anda adalah jemaat Good Shepherd. Kita adalah anak Tuhan yang setia. Dan kita telah menerima tempat duduk yang istimewa di surga.
apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Oleh sebab itu, kita kena berikan tempat duduk ini kepada orang yang begitu lama mengeraskan hati, orang yang kita bawa kepada Tuhan tapi tidak mau, orang yang hilang harapan, orang yang tiada pengharapan untuk datang, agar mereka sendiri dapat bertemu dengan Yesus secara pribadi melalui Christmas ini. Jadi saya dan Anda, kita mau lakukan perubahan dengan merayakan melalui siaran langsung dan menjadi pendoa syafaat untuk acara itu. Kenapa? Karena waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, untuk saya tak boleh jemput kawan saya. Kamu tahukah kawan saya siapa? Ada di antara Anda mungkin tahu kawan saya siapa. Sebab saya belum pasti apakah kita bersedia dengan penganiayaan kalaulah saya jemput kawan-kawan ini datang ke gereja. Jadi tidak dapatlah saya datang. Jadi di rumahlah, buka TV besar-besar, tengok siaran langsung, dan menjadi pendoa syafaat untuk acara Christmas itu. Kita boleh buat perubahan untuk Christmas kali ini. Ya, bawalah kawan, ajaklah kawan. Saya tidak percaya kamu tiada kawan, karena sejak pandemik ini Anda sibuk tengok media sosial, pastinya ada kawan. Kedua, kita boleh membuat perubahan untuk komuniti kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita lihat, Yesus beritahu, kamu adalah garam dunia. Kenapa garam? Kalau tiada garam, apa berlaku? Di manakah kamu makan makanan tiada garam? Di mana? Tidak tahu. Bukan di Bukit Garam. Penjara ada garam. Tidak garam. Oke, tidak garam. Lagi satu. Di hospital lah. Jadi kalau tidak garam, berserikah? Enggak kan? Kamu rasa tawar. Dan apa kamu buat? Buang loh. Kan? Nah, garam boleh memberikan rasa walaupun tidak kelihatan. Coba kita bandingkan air masin dengan air tawar. Sama kan? Tidak ada pun perbezaan. Tetapi apabila garam itu diletakkan di dalam makanan, ia memberikan rasa. Jadi apabila Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, maksudnya ialah walaupun tidak kelihatan, tetapi kehadiran garam itu memberikan kesan kepada makanan itu. Jadi untuk kita boleh membuat perubahan dalam community, kita harus seperti garam. Pekerjaan kita mungkin tidak kelihatan, tetapi kehadiran kita memberikan
impact yang besar kepada community. Ya. Mungkin pekerjaan kita orang tidak tahu, tetapi kehadiran Anda memberikan kesan. Dan Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Kalau kamu lihat konteks pasal 5, dalam Matius pasal 5, ia adalah khotbah di bukit, di mana orang mengikuti Yesus, berbondong-bondong, ramai-ramai ikut Yesus, karena mau mendengar siri pelajaran yang diajarkan oleh Yesus. Apabila mereka mendengar khotbah itu, mereka juga menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Pada masa yang sama, murid-murid Yesus pun ada ikut sama. Jadi apabila Yesus melihat orang banyak ini datang mengikuti dia bersama dengan murid Yesus, dia mengambil peluang itu untuk mengungsikan, memberitakan, menceritakan 10 berkat dalam ayat ketiga sehingga ayat yang ke-12 dengan satu tujuan, yaitu Yesus mengajar orang ramai itu dan murid Yesus untuk hidup berpusatkan Allah, yaitu meletakkan Allah pertama di dalam hidup mereka. Jadi siapakah yang Yesus rujuk ayat ini? Kamu adalah terang dunia. Maksudnya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang meletakkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Atau orang yang meletakkan Yesus atas segalanya. Yesus yang atas daripada segala sesuatu dalam hidup. Jadi sekiranya Anda tergolong dari kumpulan ini, maka Alkitab mengatakan kamu adalah terang dunia. Jika tidak, kamu adalah orang yang kegelapan yang perlu diterangi. Apabila Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, ia memberikan satu implikasi di mana kita boleh buat perubahan dalam community kita. Karena ia adalah satu panggilan istimewa untuk setiap kita. Bagi kita yang meletakkan Yesus di atas segala sesuatu. Saya dan Anda adalah adalah garam dunia. Melakukan pekerjaan Tuhan yang tidak dipuji atau tidak dikelihatan oleh orang lain. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan memberi kesan kepada community. Dan kita juga adalah terang dunia. Ia adalah satu penghargaan yang terbesar. Karena kita sebagai manusia boleh memancarkan terang Kristus. Menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, terutamanya di Sandakan. Saya ingin berkongsi satu perkongsian. Tahun 2016, saya bertemu dengan seorang orang tua, lelaki. Seorang tua yang minta RM1. Mungkin Anda pernah ditanya oleh orang tua itu, RM1 saya dia minta. Dan apabila saya ajak dia duduk, dia akan menceritakan tentang hidupnya, cabaran hidupnya. Dia ada seorang anak dan tadi Warden Jus menceritakan bahwa anaknya macam dia adalah cikgu kepada anaknya. Ya, begitu kata selaku. Dan dia Warden Jus kata anaknya itu pandai. Tetapi bila umur 17 tahun tiba-tiba ada penyakit datang pada dia, tidak sempat buat rawatan, terus meninggal. Disebabkan oleh itu, istri dia tidak dapat menerima kenyataan anak itu meninggal. Dan tidak lama kemudian istrinya pun meninggal. Itu yang saya dengar daripada Warden Jus tadi lah. Tapi saya memang sudah pernah dengar dia menceritakan bahwa anaknya meninggal karena sakit, kemudian istrinya mengikuti anaknya dan dia hidup seorang diri. Sebenarnya dia ada ceritakan dengan saya
bahwa dia terpaksa makan obat depresi untuk dia melupakan tragedi tragis di dalam hidupnya. Kemudian saya mulai bertanya, karena saya baru sampai di sini 2016, siapakah orang tua ini? Tapi saya dengar banyak cerita tentang orang tua ini. Dan 90% dari cerita itu semua cerita buruk tentang orang tua itu. Namun saya berusaha pujuk kawan-kawan yang pandai cakap Cina untuk mencari orang tua ini, di mana dia tinggal. Kemudian 2020 pandemik datang. Karena saya diperingatkan tentang orang tua ini. Sebab masa PKP kan semua tak boleh keluar. Jadi dia pun tidak boleh keluar untuk meminta mencari 1 ringgit itu. Jadi saya cek buku, catatan buku, saya dapat dia punya alamat. Saya telepon, ada telepon. Saya telepon, dia bilang pukul 3, lepas pukul 3 baru saya pulang kerja, dia bilang. Oke. Dan kemudian lepas 3 saya pergi, saya bawa bakul makanan dan jumpa. Dan saya mendapati kakaknya juga sakit, tidak boleh berjalan, lumpuh. 2 saja, dia adik dengan kakaknya. Jadi sejak daripada itu saya melawat orang tua ini. Kadang-kadang Melvin ikut saya, kadang-kadang Henry ikut saya. Kena angkat beras kan berat, saya minta 2 orang belia itu angkatlah. Jadi siapa mau ikut saya angkat bakul makanan, kamu mesti angkat beras. Oh? Naik bukit kah, turun bukit, bawah kolong kah, naik flat kah. Jadi setiap kali saya melawat dia, saya mendengar, duduk, bercerita tentang hidupnya. Sebenarnya saya tidak pernah bagi tahu dia bahwa saya seorang pastor. Satu hari dia ambil satu Bible. Dan Bible itu, Alkitab itu diberikan oleh Mormon. Dan dia mengatakan dengan saya bahwa setiap hari, setiap pagi dia akan baca Alkitab itu. Kamu kenal kan Mormon? Kamu tahu orang Mormon macam mana? Smart, pakai tie, naik basikal, orang putih bah. Tapi saya tak pernah jumpa pun Mormon, tak pernah jumpa saya pun. Dia pakai tie semua kan? Jumpa. Dia mungkin jumpa ini pakcik orang tua ini. Dan mungkinlah, saya tak tahulah, mungkinlah ada cakacanan pakcik, tapi saya rasa lama sudah Mormon itu tidak jumpa dia. Aku pikirlah. Dan dia juga dan yang peliknya orang tua ini, dia selalu begitu, setiap di akhir daripada pertemuan, sebelum saya berdoa untuk dia pula berdoa untuk saya. Dia berdoa, Yesus, dia bagi tahu saya, dia berdoa lepas baca Alkitab, dia berdoa pada Yesus setiap hari. Tetapi masalahnya Mormon, bah, Mormon. Nah ini mukanya. Pernah nampak orang ini? Kalau kamu bilang tidak pernah nampak, artinya kamu tak pernah pergi sana Kingpung. Di Kingpung tuh, oleh karena PKP, dia mau buat keputusan, dia pilih survei, tuh dia duduk. Nah inilah orang tua itu. Nah, ya orang tua ini sebelum mengenal Yesus, menurut cerita orang-orang Sandakan, dia orang yang jahat. Macam saya pun orang jahat sebelum saya mengenal Yesus. Tetapi saya percaya bahwa apabila seseorang itu mengenal Kristus, Roh Kudus akan mengubah hidup orang ini. Kalaulah ajaran Mormon itu boleh membuatkan dia berubah, apatah lagi kalau dia mendengar ajaran Yesus yang sebenarnya, dia akan berubah. Malangnya, saya tidak pandai bahasa Cina. Dia cakap Melayu campur Inggris, jadi saya pun Melayu campur Inggris. Tapi kalau berdoa dia cakap Inggris, kalah pula aku. Jadi, saudara dikasih Tuhan,
Ini satu contoh saja. Sebenarnya saya percaya Anda lihat banyak orang-orang seperti ini di Sandakan. Jadi, apakah kita boleh buat perubahan kepada community kita? Di Mawar ada satu nenek Mawar, satu nenek yang selalu angkat kertas kotak. Saya tahu di mana dia tinggal. Kedua, di Batu Tiga, orang gila, sebenarnya orang gila. Dia bilang, orang kata dia orang gila, perempuan. Dia selalu jalan tuh dari sana ke Batu Tujuh, balik lagi. Tapi sebenarnya dia tidak gila. Sebab setiap kali kami bagi dia makanan, dia cakap, jangan bagi, sudah. Ini saya sudah punya. Nanti orang marah saya kalau saya buang ini, dia bilang. Pandai juga menjawab. Jadi orang gila ke itu? Mungkin bukan, oh. Tapi karena keadaan hidupnya kita pikir dia orang gila. Kalau di Bandar, di Santos, ada kan satu yang suka minum Montoko itu? Ada dua, satu lagi orang Cina, besar badannya. Ini gelandangan, tapi kita tidak tahu. Orang lain, warga tua. Sepanjang pandemik ini, dan ada jemaat kita melayani banyak warga emas yang tinggal hidup merempat di Bandar. Saya selalu bagi tahu kawan, kalau kamu makan tolong habiskan. Saya tidak suka tengok kamu tak habiskan. Sebab ada orang lebih teruk lagi. Jadi, bolehkah kita membuatkan perubahan dalam community kita? Kalau kamu tidak kawan untuk Christmas Eve, bawalah. Kita sediakan tempat untuk dia. 3, kita boleh membuat perubahan untuk Tuhan. Di dalam Hezekiel 22 ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Di dalam ayat ini Tuhan mencari orang, mencari satu orang yang boleh mendirikan tembok, dinding. Karena ada lubang pada dinding itu, ada rosak dinding itu. Dalam zaman perjanjian lama, bangunan dinding besar rumah-rumah yang ada sangat diperlukan karena dia menjadi pertahanan kepada bandar itu. Jadi kalau ada lubang, musuh akan senang masuk. Kalau kamu tengok movie yang ada castle kan, di mana bagian yang lemah di situ yang diserang. Jadi Tuhan mencari orang untuk membina itu balik, repair, membaiki tempat yang lemah itu. Lubang yang telah terbuka di bagian dinding itu. Dan Allah juga mencari orang untuk mempertahankan negeri itu. Tetapi Tuhan tidak jumpa. Tuhan sedang mencari orang-orang. Tuhan sekarang sedang cari. Tuhan mencari penyembah yang benar. Tuhan juga mencari pahlawan doa. Tuhan juga mencari pahlawan yang membawa berita Injil kepada orang. Supaya dinding tembok itu kuat. Tuhan sedang mencari. Mungkin Anda adalah satu-satunya Kristen di tempat Anda berada. Namun, jangan pandang rendah kepada Tuhan. Karena dia boleh melakukan banyak perkara walaupun pada seseorang yang mungkin yang kita pikirkan tidak berkepentingan. Kau masih ingat dalam Alkitab seorang budak, seorang anak. Saya tidak tahu berapa umur itu anak lah. Dalam Alkitab ditulis seorang anak dengan satu makanan. Makanan itu dia kongsikan, dia bagi dengan Yesus. Dan Yesus boleh memberikan makan pada 5.000 orang.
termasuk wanita dan anak-anak. Dengan apa? Sarapan budak itu. Budak anak. Jadi untuk anak-anak, Anda boleh buat perubahan. Sekali lagi saya bagi tahu, bukan masuk gereja main game. Kalaulah saya boleh buat satu bag, masuk di pagar itu kan anak-anak semua buang dalam itu bag, itu handphone. Tapi tak boleh buat begitulah pula. Tak boleh beleter, dia bilang. Tapi padri boleh beleter. Anak-anak boleh buat perubahan juga. Seperti anak ini yang boleh mengungsikan apa yang dia ada sehingga dia melihat Yesus melakukan pekerjaan luar biasa. Satu orang dalam Alkitab yang memimpin 2,5 juta orang keluar daripada kawasan penyembahan berhala kepada terang. Yang kita tahu dia namakan Musa. Satu orang memimpin 2,5 juta. Jadi kalau Tuhan cari kita untuk pimpin satu orang, janganlah tidak pandai laku. Boleh kamu berdoa? Janganlah aku. Bolehkah kau buat ini? Memimpin ini? Semua kita kata tak boleh. Lihat Alkitab. Satu orang Tuhan tengah cari. Kamu jumpa orang tiada makanan, Reverend, ini orang tiada makanan, boleh Reverend tolong? Ada juga orang buat begitu dengan saya. Kenapa kamu sendiri tidak? Karena itu yang Tuhan beri untuk Anda lakukan perubahan. Oke, anak-anak, kawan-kawan yang kecil, bagaimana kamu buat perubahan dalam keluarga? Mak bapak kamu stres, tahu jaga kamu. Bekerja, menyerahkan hidup kamu. Jadi macam mana kamu buat perubahan dalam keluarga? Kalau kamu main alat permainan, lepas main simpan balik. Supaya mamamu tidak stres. Itulah perubahan. Kalau anak-anak perawan, janganlah bangun jam 10 pagi. Bangun awal untuk menolong ibu di dapur. Anak lelaki juga untuk menolong bapak bekerja. Kita boleh buat perubahan. Walaupun itu kecil. Dan Tuhan sedang mencari orang itu. Sebenarnya saya mau mendorong satu, Nato sudah pulang ke dia. Satu rakan kami, rakan sepelenan, staff. Namanya Antijen. Kamu kenal ke Antijen? Kenal ke Antijen? Kenal bahasa Kenan. Yang lain kenal? Dia yang paling muda di sini. Kan? Si Kenan pun kalah. Kenan nomor 2. Enggak, Kenan nomor 3. Enggak. Kenan nomor 1, 2, 3, 4. 4, 5 selepas Reverend Albert. Paling muda itu Anti. Kerjanya bagian maintenance, perempuan maintenance gereja ini. Mesti kamu pelik jaga maintenance. Namun saya ingin mendorong dia. Sebenarnya pagi tadi saya sudah mendorong dia, tapi saya mau mendorong begini dengan kita semua. Anti ini orang biasa saja. Kerja yang dilakukan pun bukan juga biasa, luar biasa juga kerja yang dilakukan. Namun saya selalu mendorong dia untuk menjadi saksi kepada satu keluarga yang dia suka layani. Jadi tempat tinggal orang itu jauh dari dalam, dari atas kan, kami kena turun ke bawah, tak lamba bawa banyak lagi anjing. Turun oke, kalau naik sengsara juga naik. Tapi saya mendorong anti kami ini, staff, anti Jane, untuk melakukan sesuatu dengan ketaatan Tuhan. Pertama saya ikutlah, yang kedua saya bilang, anti, pelan-pelan lah, bercakap dengan istri orang ini, dengan dia punya keluarga, untuk mengungsikan Yesus kepada orang ini. Jadi sebelum kami mulakan dengan jemaat, kami mulai dengan staf dululah. Jadi ini yang dia lakukanlah. Inilah Anti Jane.
inilah staf bersama-sama dengan kami yang paling nomor 3 tua. Masih lagi bekerja, namun dalam masa yang sama dia juga melayani Tuhan. Untuk melayani satu keluarga cukuplah. Saya tidak minta banyak keluarga, tahu. Satu keluarga saja kamu layani yang belum percaya Yesus. Yang mungkin sudah jauh dari Yesus, yang sudah meninggalkan Yesus. Kamu layanilah satu saja. Ya, karena Tuhan mencari orang yang seperti Anda dan mungkin juga orang seperti saya. Bolehkah Anda menjadi orang itu? Tuhan mencari. Tuhan mencari. Jadi, apakah Anda bersedia melakukan apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang dimanapun Anda berada untuk memberikan pengaruh pengaruh akan apa yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Jadi setiap kita boleh buat perubahan di dalam keluarga. Keluarga saya di Sarawak belum lagi itu Kristen lah, tetapi tidak berapa masih lagi percaya kepada ilmu putih. Mungkin ada dalam keluarga Anda. Dia Kristen, tetapi masih memegang hukum-hukum. Itulah. Mungkin Anda ada saudara atau kawan-kawan yang sangat berat dan tidak suka mendengar tentang Injil. Jangan berhenti untuk berdoa. Karena Andalah orang itu yang Tuhan mau pakai untuk membawa kepada Yesus Kristus. Jadi kita boleh membuat perubahan untuk Yesus Kristus. Jadi kita tidak lama lagi selesai 2021. Saya mau tutup 2021 ini dengan baik. Suasana pandemik ini memberikan peluang yang banyak untuk melayani. Orang-orang yang Tuhan sudah tunjukkan pada saya yang harus dilayani, saya tidak peduli dan tidak pergi menjangkau mereka. Apabila masa sudah menjangkau mereka, semua mereka sudah sakit. Mungkin masih ada peluanglah untuk menjangkau mereka. Jadi kalaulah Tuhan menggerakkan kamu untuk berbicara atau bercakap, berkawan dengan orang itu, walaupun kau tidak suka, itu ada peluang yang besar. Nah, ya, bukan hanya padri saja yang melakukan semua ini, tetapi kita semua boleh membuat perubahan untuk Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Karena dalam Alkitab Engkau tidak memakai orang yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, membawa perubahan. Tetapi Tuhan pakai orang-orang biasa. Saya berdoa Tuhan, khusus untuk jemaat bahasa Malaysia, agar dapat membuat perubahan dalam keluarga mereka, dalam community mereka, dan juga untuk Tuhan. Engkau sedang mencari orang itu. Tuhan Yesus, inilah kami, inilah aku. Selama ini kami takut, kami segan, karena kami juga orang yang berdosa Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memilih kami untuk menjadi alat membawa perubahan. Perubahan yang kecil di dalam hidup kami. Biarpun anak-anak kecil pun boleh membuat perubahan kepada orang lain. Apatah lagi remaja, orang dewasa, walaupun warga emas juga boleh membuat perubahan untuk Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun ini,
1 bulan lagi, supaya kami dapat membawa, berdoa, memikirkan siapakah orang yang kami boleh bawa kepada Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu respon. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Benar Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang sangat besar Tuhan. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Kau sediakan rencana yang terbaik bagi kami Bapa. Kau ada di setiap jalanku. Berikan kami hati yang baru Bapa, haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku,
Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Ada beberapa berita gereja yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Yaitu pertama ialah kelas penetapan kepada Anda yang umur 14-16 tahun, petang ini jam 2.30 ya. 2.30 hingga 6.30 petang. Oke, untuk belajar buku 3. Oke, jadi saya minta Anda calon-calon sila hadir. Kalau tidak hadir, nah sanalah kamu nanti tunggu ujung tahun, barulah kamu ditetapkan. Oke, jadi ini sangat penting. Nah, kelas penetapan sangat penting untuk anak-anak Anda ya. Dan seterusnya ialah doa untuk Provincial Day of Prayer pada 1 Desember. Saya ingin menjemput semua jemaat BM untuk mengikuti doa ini bersama-sama untuk berdoa bagi provinsi ya. Archbishop kita yang akan memimpin doa ini. Kami akan hantar notis ini dalam WhatsApp kepada Anda semua, atau Anda boleh lihat di dalam buletin. Oke, buletin ini ataupun mana-mana akan disiarkan tentang ini ya. Jadi ikuti bersama. Yang seterusnya ialah perayaan Christmas Menamudi. Gabungan 3 gereja Anglican Sandakan ya, karena Menamudi sudah lama tidak bertemu selama 2 tahun ini. Jadi kita mengambil peluang ini untuk menjemput semua Menamudi yang lengkap 2 dos ya, mesti lengkap 2 dos. Kalau Anda tidak lengkap, Anda ikuti, kami setengah berpikirkan untuk buat live streaming lah bagi Anda yang belum lengkap dos vaksin. Oke. Jadi 12 hari bulan, hari Minggu jam 6 petang. Jam 6 petang hingga pukul 8 malam dengan tajuk Harapan Christmas. Nah, untuk kena dibahagi pada 3 gereja, maka setiap gereja diberi 70 tempat duduk. Jadi saya minta pada Menamudi, anak-anak kamu, ibu bapa, kalau Anda membenarkan, ini kebenaran dari kamu. Kamu yang membuat keputusan membenarkan anak Anda untuk hadir. Oke? Kalau Anda membenarkan anak Anda untuk hadir, sila hubungi Cik Klo. Mana Klo? Itu. Oke, hubungi dia untuk mendaftarkan nama anak Anda, ya. Jadi kalau Anda tidak membenarkan, kami tidak juga paksa, dan itulah sebab kami mungkin akan juga menyiarkan itu secara langsung. Oke? Dan untuk perayaan Christmas 24 Desember seperti mana yang saya kongsikan sebentar tadi. Kenapa Christmas 24 Desember ini? Nah, ini bukan karena SOP membuatkan tempat duduk terhad. Oke. Beret juga akan dibuka. Namun tempat duduk di bagian ini kita mendorong Anda membawa kawan baru Anda, oke, bersama. Isi itu Google Form. Kalau Anda tidak isi Google Form, kami tidak tahu kawan yang Anda bawa. Oke, jadi saya minta kerjasama dari jemaat Tuhan mulai berpikir bagi Anda yang tidak pergi mana-mana tahun ini, 24 Desember jam 8 malam, oke, untuk membawa rakan baru Anda di dalam perayaan itu. Nah, bagi kita yang mungkin tidak ada kawan kali, jadi saya minta kita bagi seperti mana saya kata tadi, bagi tempat duduk untuk mereka dan kita boleh mengikuti secara langsung. Atau kalau kamu juga mau sebab kena pohon dengan Canon ini, sebab sama ada kita pasang semula perhiasan seperti tahun lalu, mungkin ada penambahan, mungkin ada lebih ceria atau lebih terang, mungkin ada masa untuk ambil gambar dan sebagainya. Itu menurut keputusan Canon lah untuk memberikan kebenaran itu, dan mungkin Anda hadir pada hari itu karena itu. Oke, namun saya menggalakkan kita untuk jemaat
ikuti secara langsung dan menjadi pendoa syafaat untuk acara itu, ya, untuk acara tersebut. Nah, untuk kebaktian perjamuan kudus hari Krismas tahun ini kita ada pembaptisan. Akan diadakan pembaptisan pada hari 25 Desember itu. Jadi kepada jemaat Tuhan yang mau membaptis anak-anak kamu dibaptis ataupun keluarga Anda atau orang dewasa untuk dibaptis, sila hubungi Puan Pidilia, ya. Sila hubungi Puan Pidilia untuk mengisi borang dengan segera. Dengan segera. Sebenarnya ini saya sudah buka lama tapi hanya 1-2 sejak respon lah. Saya mau atur kelas dan sebagainya. Jadi saya minta kerjasama kita, ya, tapi tidak juga paksa. Kalau kamu tidak mau 25 Desember tahun depan pun boleh, tidak jadi masalah juga. Oke? Berita yang lain Anda boleh lihat dalam buletin Anda. Mari saat ini kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan, kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, serta meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri bersama-sama untuk salam kesejahteraan. Saudara dan saudari, oleh karena kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui iman, maka kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh itu marilah kita berdamai antara satu sama yang lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita berdamai antara satu sama yang lain. Jangan bersalam. Maaf ya. Saudara-saudari, oleh karena Allah sangat baik kepada kita, maka saya menggesa agar kita mempersembahkanlah diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Sebab demikianlah harusnya kita beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban dan kegembiraan selalu dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian kepada Bapa yang Maha Berkuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit dan melalui Dia Engkau membaharui segala sesuatu semasa Dia datang dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia.
Oleh sebab itu kami terus memuji Engkau bersama dengan para malaikat dan kaum syurgawi yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan untuk berlutut ataupun duduk dengan tenang. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah disiksa dan mati di kayu salib sebagai penebus kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk segala dosa kami, serta menentukan dalam Injil-Nya memerintah supaya kami melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan. Kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu atas kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematian-Nya, serta mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti lalu mengucap syukur dan memecahkannya dan memberikan kepada murid-murid berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan lalu mengucap syukur. Lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah-Ku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan semua orang. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Sama-sama kita mengistiarkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman serta rendah hati untuk menerima roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta terimalah Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Tuhan seperti yang sudah diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur kita bersama-sama berdoa. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dan dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan sama-sama. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah, serta anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera serta kasihilah dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita keluar dengan berkat yang telah Tuhan berikan kita pada hari ini. Karena saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan, dengan perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya, aku diberkati, aku dilimpahi. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bersuka cita karena kasih Allah yang sudah besar, luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih atas nikmat berkat-Mu Tuhan. mari kita katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan atas berkat hikmat-Mu Tuhan. Haleluya. Segala hormat puji bagimu. Kaulah yang ditinggikan dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Kita jumpa lagi minggu hadapan.